Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar dari rumah. Tetapi harus tetap semangat ya, karena belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Sub 1, pembelajaran 1, muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Bersama Bu Nina. Oke, tema 2, selalu berhemat energi. Ya, energi. Apa ya yang dimaksud dengan energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, anak-anak, sumber energi terbesar di bumi ini adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Coba kalian perhatikan gambarnya, itu adalah sinar matahari yang menerangi lautan, ya. Itu juga di pemandangan, itu ada sumber energi, yaitu energi matahari. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Nanti anak-anak kelas 5 waktu naik kelas 5 akan belajar ya, daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup ya. Jadi panas matahari ini untuk mengatur suhu atmosfer bumi. Nah, selain itu, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Contohnya itu apa? Mengeringkan ikan. Ya, ikan itu akan dipakai ikan asin ya, pakai ikan asin. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Kalau tidak ada cahaya matahari, matahari nggak muncul-muncul di pagi hari, anak-anak akan terasa apa? Terasa dingin, ya kan? Terus gelap. Nah, cahaya matahari selain itu juga dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Masih ingat apa itu proses fotosintesis? Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Seperti gambar berikut, itu adalah panel surya. Nah, sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berubah gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah membuat peta pikiran. Nah, ini tolong perhatikan anak-anak. Itu ada gambar dan ada keterangannya. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diproses melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas dan harus digunakan secara hemat dan tepat.
Nah, ini coba perhatikan gambarnya. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, anak-anak, supaya mudah untuk mengingatnya dalam belajar, anak-anak bisa membuat peta pikiran. Nah, coba perhatikan. Jadi, gambar dan uraian yang sudah kita baca, yang sudah Bu Guru baca sebelumnya, itu adalah kita membahas minyak bumi. Ya, asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan hasil olahan minyak bumi. Nah, tadi kalian ingat-ingat itu asal minyak bumi. Dari mana tadi? Cara memperoleh minyak bumi bagaimana tadi? Dengan cara apa? Nah, tadi diingat-ingat ya. Nah, hasil olahan minyak bumi ada bahan bakar, ada parafin, ada plastik, dan ada aspal. Ini adalah cara anak-anak membuat peta pikiran. Sekarang kita akan belajar muatan IPS. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya apa? Ya, contohnya kalian menempel jagung dalam kertas yang sudah digambar. Nah, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Masih ingat ya, kita belajar 3 muatan, yaitu muatan IPA, muatan bahasa Indonesia, dan muatan IPS. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Memakai masker keluar rumah, sering cuci tangan pakai sabun, dan tetap menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih.